المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. أشكي لمين وأجدي وحالي الله الله، وأقول لمين النبي غالي الله الله. أشكي لمين وأجدي وحالي، وأقول لمين النبي غالي. إيه اللي غير أحوالي غير الغرام برسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dan memanjatkan puji syukur kehadiratnya atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ada dua peristiwa penting yang terjadi dalam minggu ini. Pertama, kita sebagai bangsa baru saja memperingati hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan kita yang ke-75. Dan sebagai umat Islam, kita baru saja memasuki hari kedua tahun baru 1442 Hijriah. Ada kesamaan dari kedua peristiwa tersebut, yaitu suatu perubahan yang sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa atau umat. Kemerdekaan adalah perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Sedangkan hijrah adalah perubahan strategi dari dakwah Rasulullah SAW. Jika sebelum hijrah, Rasulullah lebih fokus untuk menanamkan akidah yang benar pada masyarakat jahiliyah di Mekah. Setelah hijrah, beliau membangun masyarakat Madani yang Islamiyah. Jika kita pelajari sejarah, bahwa setelah tiba di Madinah, Rasulullah SAW melakukan tiga hal yang sangat fundamental. Pertama adalah membangun masjid pertama di Kubah. Yang kedua, membangun dan membenahi pasar. Dan yang ketiga, menyusun piagam Madinah. Membangun masjid menjadi indikasi bahwa faktor agama adalah landasan utama bagi kehidupan umat. Diikuti dengan membangun pasar untuk memperkuat ekonomi umat. Dan piagam Madinah untuk mempersatukan masyarakat Madinah yang pluralistik. Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal yang mengatur hak dan kewajiban warga Madinah, baik yang muslim maupun yang non-muslim.
Banyak pendapat yang mengatakan bahwa Piagam Madinah adalah suatu konstitusi yang termodern di zamannya. Cukup menarik untuk kita simak bahwa Undang-Undang Dasar 1945 juga memuat pasal-pasal tentang agama, tentang ekonomi, serta hak dan kewajiban warga negara. Bahkan, isi dari kedua konstitusi itu, yaitu Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, pada hakikatnya juga sama, yaitu suatu masyarakat adil dan makmur, atau yang lebih dikenal dengan baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemerdekaan memiliki beragam makna. Sebagai muslim, seyogyanya kita mengambil makna kemerdekaan tersebut dari Al-Quran. Dalam Al-Quran diceritakan berbagai kisah perjuangan kemerdekaan orang-orang terdahulu yang dapat mengilhami kita untuk menjadi bangsa merdeka dalam arti yang sebenarnya. Di antaranya dapat diambil dari kisah Nabi Ibrahim dalam surat Al-An'am ayat 76 sampai 79. Dikisahkan perjalanan spiritual Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan. Pencarian spiritual tersebut merupakan upaya Ibrahim dalam membebaskan hidupnya dari orientasi hidup yang diyakininya keliru. Seperti kita ketahui, masyarakat saat itu menyembah berhala. Begitu gigihnya Ibrahim berjuang memberantas praktek menyembah berhala sampai-sampai beliau dibakar oleh Raja Namrud. Kedua, makna kemerdekaan juga dapat dipetik dari kisah Nabi Musa ketika membebaskan bangsanya dari penindasan Fir'aun yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Perjuangan Nabi Musa untuk menegakkan akidah yang benar dan membebaskan kaumnya dari kesewenang-wenangan Fir'aun berujung diusirnya Nabi Musa dan pada pengikutnya dari tanah Mesir. Ketiga, perjuangan Nabi Muhammad SAW menghadapi sebuah masyarakat yang mengalami 3 penjajahan sekaligus, yaitu disorientasi hidup, penindasan ekonomi, dan kezaliman sosial. Rasulullah berjuang keras mengajarkan kepada umat manusia untuk menyembah Allah yang Maha Esa dan meninggalkan Tuhan-Tuhan yang justru menurunkan harkat dan derajat manusia. Penindasan ekonomi itu dilukiskan Al-Quran sebagai sesuatu di mana kekayaan hanya berputar pada kelompok-kelompok tertentu saja. Quran Al-Hasyr ayat 7. Rasulullah mengkritik orang-orang yang mengumpulkan dan menghitung-hitung harta tanpa memperdulikan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Al-Humazah ayat 104 dan Al-Ma'un ayat 2 dan 3. Rasulullah mengkampanyekan pembebasan budak, kesetaraan laki-laki dan perempuan, dan kesederajatan bangsa-bangsa. Dalam khutbah terakhirnya di Arafah pada waktu Haji Wada, beliau menegaskan bahwa tak ada perbedaan antara kulit hitam dan kulit putih, dan antara Arab dan non-Arab. Semua sama. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Kemerdekaan yang hakiki adalah ketika manusia berada dalam fitrahnya, yaitu Islam dan Tauhid. Setiap manusia yang terlahir di muka bumi, sejatinya adalah manusia merdeka. Hal ini karena tak seorang pun yang terlahir ke dunia ini, kecuali telah bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb-nya dan Islam adalah agamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna.
Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak Adam dari surga mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Setelah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Saudara-saudara kaum muslimin, mengapa suatu bangsa sanggup berkorban harta, jiwa, dan raga untuk mendapatkan kemerdekaan? Karena ada sesuatu yang sangat berharga dalam kemerdekaan itu. Kemerdekaan berarti melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Dan bagi seorang muslim, hal ini sangat fundamental. Karena baginya hidup dan matinya hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kemerdekaan suatu bangsa dapat menentukan sendiri tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai dan menetapkan bagaimana cara untuk mencapainya. Para pendahulu kita telah merumuskan tujuan kemerdekaan itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara singkat, tujuan kemerdekaan itu adalah membentuk masyarakat adil dan makmur di bawah perintah Allah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahumullah. Untuk mengisi kemerdekaan, ada baiknya kita merenungkan doa Nabi Ibrahim. Kala beliau memasuki suatu padang pasir yang di kemudian hari menjadi kota Makkah, mengantar putra beliau Ismail dan ibunya Siti Hajar. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 35, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Tuhanku, jadikanlah negeri ini aman dan makmur dan jauhkanlah anak cucuku dari menyembah berhala. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 126 Allah berfirman, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan warzuq ahlaha minat thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berilah penduduknya rezeki buah-buahan, yaitu yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dua ayat di atas itu mengungkapkan bahwa ada 3 hal yang dimohonkan oleh Allah, oleh Nabi Ibrahim untuk mengisi kemerdekaan itu, yakni kemakmuran, keamanan, dan akidah yang benar. Saudara-saudara kaum muslimin yang nikmat rahimahullah. Akhirnya, marilah kita mensyukuri kemerdekaan ini dengan mempertahankan keutuhan jati diri bangsa ini dengan nilai-nilai Islam dan mencintai negeri ini sebagai negeri Islam. Dengan itu, insya Allah kita akan mampu meraih kejayaan dan meneruskan sejarah bangsa ini menjadi sebuah baldatun thayyibatun waradun katsiran. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى حق تقاته واعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والشدائد والفتن والمهان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم